Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak-bapak. Kita dipertemukan kembali di malam hari ini oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama belajar soal sunnah ini sampai di bab rojak. Masih bab rojak, hadis yang ke-27 kemarin ya, tapi belum terselesaikan. Hadisnya panjang. Baiklah, kita lihat di hadis yang ke-27 yang pertemuan di malam Selasa kemarin sampai saya bacakan soal sholat nih. Ini akan saya ulang di kitab saya itu di halaman yang ke 321 di baris yang keempat dari bawah. Yang saya ulangi sebentar biar nyambung hadis ini. Yang ceritanya hadis ini adalah yang bersumber dari Abi Najih Amr bin Abasa ya. Dia itu menceritakan ketika di masa jahiliyah, di masa-masa sulit-sulitnya Islam, waktu masih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, dia menemui Rasulullah berkehendak, punya tujuan ingin bergabung, ingin masuk Islam. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu belum diizinkan karena melihat situasi dan kondisinya masyarakat Mekah pada saat itu adalah ganas-ganasnya, dan Rasulullah sudah merencanakan akan hijrah ke Madinah, ke Madinah. Dan pada saat ditemui ini, beliau ini sudah memberangkatkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Madinah. Nah, makanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu belum diizinkan. Malah oleh Rasulullah SAW, sudahlah kamu kembali ya, kamu bersama ke keluargamu sana, kamu bercampur musyawarahlah dengan keluargamu. Kalau kamu ingin bergabung dengan kami, kamu tahu sendiri soal kami dan orang-orang yang mengikuti saat ini adalah keadaannya tertindas. Sudahlah, kalau kamu nanti mendengar ya, saya akan datang ke Madinah, maka kamu boleh ke sana temui aku. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kemudian sampailah di sana, bukan datang terus ditemui, tidak. Ini sudah puluhan tahun ketika itu ya, puluhan tahun baru nemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika bertemu itu
Abi Najih Amr Ibnu Abbasah ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ata'rifuni? Ya Rasulullah, engkau masih pengenal aku? Lah. Rasulullah jawab, naam ya, antalladzi laqiyani bi Makkah. Engkau itu yang dulu pernah menjumpai aku di Mekah toh. Nah, Rasul itu sekali melihat itu, ya Rasul tidak akan lupa. Sebagaimana beliau itu diberi wahyu, sekali ucap oleh si Jibril, Rasulullah hafal itu tidak akan lupa kembali. Nah, sama. Dia ingat, oh ini. Ya, oh kamu dulu menemui aku di Mekah, Rasul kembali ini, ya. Ya. Terus sampai di sini, Qala berkata rawi, fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni amalakallah. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku. Ini adalah Abi Najih Amr bin Abbasah. Ya, kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah, amma alamakallah, apa-apa yang dari apa-apa yang Allah itu telah mengilmukan kepadamu atau mengajarkan kepadamu. Wa jahalu, sedangkan aku itu jahil adanya tentang ilmu itu. Saya tidak tahu ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku dari apa-apa yang Allah telah mengajarkan kepadamu. Sementara saya ini orang jahil, orang yang tidak mengetahui. Akhbirni anis sholati, kabarkanlah wahai Rasulullah kepadaku dari urusan-urusan sholat. Sholat itu dilakukan waktu-waktunya bagaimana ya Rasulullah, cara-caranya bagaimana ya Rasulullah, kami ini mengerjakan sholat, adakah waktu-waktu yang terlarang ya Rasulullah, gitu ya. Qala, Nabi menjawab, sholli sholatas subhi. Nah, sholatlah ya, engkau itu sholatlah sholat subuh. Sholat dikerjakan di waktu subuh. Kalau waktu subuh kamu sholatlah subuh. Summaksur anis sholati hatta tata'lu asyamsu. Kemudian kamu tahanlah dari sholat tadi, atau berhentilah dari sholat tadi sehingga muncullah, terbitlah matahari. Hatta tartafi'a, sampai matahari itu meninggi. Kidarumhi, ya, sekira-kira setinggi rumhi, ya, tombak, ya, dan mengartikan anak panah, ya, tidak, yang lebih mendekat adalah tombak. Fa'innaha, maka sesungguhnya waktu itu, ya, waktu yang tata'lu'u khina tata'lu'u baina qarnaini syaitonin, ya, waktu itu, ya, ketika matahari itu mulai muncul, itu muncullah, ketika muncul itu di antara dua tanduk syaitan. Matahari itu dua tanduk syaitan. Wahina idin yasjudullah al kafir. Pada waktu itu bersujudlah padanya, pada waktu tanduk syaitan tadi, ya. Siapa? Al-kafiru, orang-orang kafir. Nah, pada saat setelah sholat subuh, ya, selesai menjalankan sholat subuh, maka tidak boleh ada sholat, ya, sholat kecuali kalau matahari sudah muncul, ya, sekira-kira setinggi tombak tingginya ini, perkiraan seperti itu. Sekarang kan lihat jam kalau sekarang, ya. Kalau dulu tidak ada, belum ada jam. Kenapa itu dilarang? Karena waktu itu adalah kemunculan matahari tadi, muncullah si matahari tadi di antara dua tanduk setan. Lah pada waktu itulah orang-orang kafir bersujud, ya, padanya pada waktu itu, ya,
orang kafir. Berarti jangan menyamai waktunya dengan orang-orang kafir. Selisihlah, itu terlarang ya, tidak boleh. Ini pertama yang diminta tadi, kemudian Rasulullah menjawab seperti itu. Summa sholli fa inna sholata mashhudatan. Kemudian sholatlah, maka sesungguhnya sholat itu mashhudatan. Betul ya. Mestinya memang tun. Tidak ada bacaan. Ya, betul. Kemudian sholatlah, maka sesungguhnya sholat itu adalah mashhudatun, disaksikan, mahdzuratun, dihadirkan, hatta yastakila, sampai menjadi sedikit adillu, naungan, firumhi, pada tombak tadi. Sedikit yang di sini berarti yang dimaksud menjadi pendek. Nah, naungan ini maksudnya bayang-bayang. Jadi summa sholat fa inna sholata mashhudatun mahdzuratun, ini adalah sholat sunnah. Setelah itu ya, waktu sepenggala tadi naik matahari sekedar atau sekira tombak tadi, kamu sholatlah, maka sholat itu akan disaksikan, ada disaksikan oleh malaikat, dan kemudian akan dihadirkan, ya, didatangkan pahalanya oleh malaikat, kemudian diangkat. Dan ada dalam hadis itu di kitab Tirmidzi, seingat saya itu Sunan Tirmidzi, itu ada orang melakukan sholat tapi tak setinggi telinga mereka, setinggi telinga mereka. Artinya kan amalan-amalan itu kan terangkat semuanya, terangkat. Lah ini diangkat telinga saja tidak, ada yang tidak diterima oleh Allah Taala, dihadirkan oleh Allah Taala ke sana, hadir, disaksikan oleh malaikat, kemudian dicatat oleh malaikat, dihadirkan kepada Allah Taala, sehingga yastaqilat dillu, sampai waktunya itu menjadi pendeklah bayangan tombak tadi. Kalau zuhur kan bayang kita kan menjadi pendek, dan menjadi pendek. Kalau matahari muncul itu kan bayang-bayang kita kan panjang gitu ya, panjang. Semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Begitu matahari tepat di pertengahan itu, kita menginjak bayangan kepala kita. Kalau pas panas itu, wah itu pendek waktunya. Nah, kalau sudah matahari pas di tengah-tengah itu, nanti ada larangan lagi. Tadi waktunya kan sebentar, waktunya sebentar. Sumaksur anisolati, kemudian berhentilah atau tahanlah dari sholat tadi. Fa'inahu, maka sesungguhnya bayangan pendek tadi, hina idin, pada waktu itu, tusjaru jahannam, dinyalakan jahanam, neraka jahanam, apinya. Fa'idha, maka ketika itu, akbalal fai'u, menghadaplah si fai'. Fai'u itu kan kalau orang boleh itu fai'u, hembusan gitu ya. Jadi neraka itu ada, kadang itu menyedot, kadang menghembuskan. Lepas nyedot itu dinginnya luar biasa, itu dingin. Tapi begitu dikeluarkan itu wah panas. Lah pas panas-panasnya itu, itulah bayangan menjadi pendek tadi. Kalau kita bayangan kita itu, kita sudah nginjek bayangan kepala kita sendiri. Lah kalau pas hati itu, kalau di hadis lain itu afridu bisolati, dinginkanlah waktu sholat kamu, agaklah kamu ya ini pas waktunya itu ya tunggu sebentar. Nah itu sebentar. Maka kalau hari Jumat itu kan boleh diajukan, ya boleh diajukan waktunya.
Dan itu tidak karena dulu dzuruf zamannya itu karena masjid-masjid itu dulu belum ada atap seperti ini. Atap seperti itu. Maka panas luar biasa ketika sholat itu, maka oleh Rasulullah agak didinginkan. Dah tunggu bentar gitu ya, bentar. Saya sela-selai di bab lain ada sebagian pendapat kalau ada adzan di masjid lain ya, dulu yang mendapatkan itu ya, wallahu alam, cuman ini mendapatkan bukan hadis, atau dia walaupun saya yakin orangnya ini orang berpegang sunnah, bu ya rasa bareng itu ben rampung sih kita jawab sana ben orang bareng-bareng adani. Nggih monggo nih pendapat itu. Nah ini waktu ini sholat itu ya sudah mancing adzan ya tidak apa-apa, monggo, itu pendapat kan di seperti itu. Dulu kan ada teman yang jadi kaku itu pendapatnya, jadi ngatan jawab kono sih, itu pendapat tidak usah kaku-kaku, boleh berbeda kalau itu bukan soal hadis saja boleh berbeda kok. Kalau memang hadis itu menjadikan satu penafsiran yang mustarok, yang banyak boleh boleh diartikan ini, boleh diartikan itu, apalagi hadis-hadis ini biasanya ada pendamping atau penguat hadis yang lain. Itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani itu biasanya memasukkan hadis-hadis yang kadang-kadang dhaif, kadang-kadang hasan, karena matan daripada hadis itu kesesuaian dengan hadis-hadis yang sahih. Bukan terus wah hadisnya dhaif. Betul kalau berdalil itu hadisnya dhaif gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan ya, buat itu. Nah, ternyata di matahari bayangannya memendek itu faihu jahanam itu ya. Jahanam itu hembusan ya. Hembusan daripada jahanam tadi. Itu ada menyala ya, nyalaan dinyalakan, walaupun jahanam itu berarti jahanam sekarang sudah ada, neraka itu sudah siap pokoknya saat itu. Maka kamu ya setelah itu sholat, setelah subuh matahari meninggi sampai kira-kira satu tingginya itu satu tombak, boleh kamu sholatlah kamu ya, sholatlah kamu sampai waktunya itu matahari di pertengahan, menjadi pendeklah bayangan tadi. Nah kamu tahan dulu sholat tadi, maka sesungguhnya itu pada saat itu adalah yusjaru jahannama fa'ida akbalal faihu ya. Menghadap bayangan-bayangan seperti itu maka dihentikan dulu, dan itu waktunya sebentar, tidak sebagaimana setelah subuh atau setelah asar nanti ya, waktunya sebentar. Nah, setelah itu menitan, berapa menit itu saja. Setelah itu fasoli maka sholatlah, fa'inna sholata maka sesungguhnya sholat itu mashudatun ya, tadi disaksikan tadi, mahduratun dan dihadirkan, hatta tusholliyala asro sampai waktunya itu sholat asar ya. Jadi setelah itu kamu sholat sampai sholat asar batasannya, artinya boleh sholat sunnah apa saja boleh ya. Melakukan itu atas sholat apa saja, pokoknya sholat sunnah, yang penting tidak waktu-waktu terlarang tadi. Kan ada sholat sunnah mutlak, kapan saja boleh dilakukan ya, boleh dilakukan. Sumaksur anis sholati, kemudian setelah itu asar kamu lakukan ya, waktu asar kamu sholat asar, kemudian tahanlah kamu dari sholat hatta taghruba sampai tenggelamlah si asamsu matahari, hatta taghruba syamsu sampai matahari tadi tenggelam. Fa innaha maka sesungguhnya taghribu baina qarna syaitani, sesungguhnya matahari tadi waktu tenggelamnya tadi, ketika mau tenggelam tadi, di antara dua tanduk syaitan lagi, sebagaimana kemunculannya
tanduk dua syaiton di ujung masyrik, ada tanduk syaiton di ujung maghrib, ujung timur dan ujung barat. Jadi ujung itu ada dua. Sebetulnya 4, sana ada ujung 2, sana ada ujung 2, karena 2 tanduk. Kalau nanti baca surat Ar-Rahman nanti akan menjumpai masrokaini wal maghribaini. Ada 2 ujung timur dan ada 2 ujung barat. Masrokaini dan wal maghribaini. Gimana kok 2? Maka kita akan lihat. Biasanya orang-orang ahli falak itu akan mempelajari, oh ini kalau mataharinya agak di sebelah utara, oh berarti ini musim kemarau. Dia agak selatan, oh berarti ini musim hujan. Dulu orang dulu itu, dan itu bukan klinik, bukan itu alam itu perjalanannya teratur, tidak akan bisa dibohongi. Orang-orang itu ketika jam 3 malam kok adem banget loh, keluar loh dulu. Kecilan saja digendong bapak saja saya keluar. Nunggu gaplek nih terus wah ini lintang mulu tepatnya yang kono iki bedidingan apa dan perjalanannya terus tidak akan kadang cepat kadang lambat, tidak. Nah inilah yang dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah ya, yang dihitung dari hisab itu, menghitung hisab mungkin menghitung saat itu mungkin itu ya. Wallahu a'lam itu buat mereka perjalanannya rutin sehingga bisa dititeni nanti. Begitu juga matahari, oh bayang-bayangannya seperti ini, oh ini jam sekian, ini begitu, oh jam sekian, dan ini teratur jalannya, tidak wah ini kok awannya cepet banget, saya awannya kok suwe ya, tidak akan terjadi. Jazakumullah khairan. Tanduk syaitan dilarang, dilarang. Wahina idin, dan pada waktu itu yasjudulah, bersujudlah pada waktu itu al kafiru, orang-orang kafir. Ibadah orang-orang kafir itu penyembah matahari itu. Pagi ketika mau muncul dia sambut, dia sembah. Ini kaum Sabak dulu penyembah api itu, mbah matahari itu. Ketika tenggelam dia mengantarkan ketenggelamannya matahari, dia sujud lagi gitu ya. Dan mereka jangan barengi mereka. Kalau berkata Rawi, fakultu maka aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah, fal wudu'a, maka urusan wudu ya Rasulullah, hadisni anhu, ceritakanlah kepadaku anhu dari urusan wudhu tadi ya Rasulullah. Nah terus kalau wudhu ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku ilmunya itu, ceritakan kepadaku ya Rasul, bagaimana caranya berwudhu dan apa keutamaan wudhu ya Rasulullah. Faqala, maka beliau bersabda, ma minkum rajulun, tidaklah dari kalian itu seseorang yang yukoribu yang dia itu mendekatkan wudhunya fayatamat mabo, maka dia berkumur-kumur, wayastansyiku, dan menghisap air ke hidung, fayastansir, dan mengeluarkan air dari hidung. Nah ini bapak-bapak ya. Jadi wudhu itu bukan hanya sekedar membasahi hidung, tapi disedot hidung ini. Nah, kemudian disemprotkan lagi, tangsako atau tangsaro, gitu. Yang menghisap kemudian mengeluarkan lagi. Nah, tidaklah dari kalian seseorang yang mendekatkan wudhunya. Mendekatkan itu mendekat-dekatkan, ngepas ke bahasa kita, ya. Mendekatkan dengan wudhu saya ini, ngepas ke dengan wudhu saya ini. Itu Nabi yang beliau ajarkan. Ya. Kumur-kumurnya, ya. Kemudian menghisap air ke hidungnya dan menyemprotkan air ke hidungnya, itu ilah kecuali
khorrot khotoya, apa berguguranlah. Di hadis lain itu bukan khorot ya, tapi sakotot ya, artinya sama. Sakotot kan terjatuh, khorot berguguran sama artinya. Khotoya dosa-dosa. Wajhihi pada arahnya, wafi dan padanya itu wakhoya sini ya, padanya itu ketika gugur atau berjatuhan dosanya tadi, pada arah padanya itu di lubang hidungnya, di lubangnya ya. Khoyasimi, ada lubang hidungnya. Jadi ketika disedot itu airnya keluar, nyemprot itu, dosanya akan dari arah itu keluarnya dengan semprotan jatuhnya air tadi, arahnya ke situ. Begitu airnya itu jatuh, maka dosanya juga jatuh. Summa idza ghasala wajhahu, kemudian ketika membasuh wajahnya, kama amarahullahu, sebagaimana apa-apa yang telah Allah Ta'ala itu memerintahkannya, illa kecuali khorot khotoya, berguguranlah dosa-dosanya, wajhihi min atrafi, pada wajahnya atau pada arahnya dari ujung-ujung wajah, artinya arahnya dari ujung-ujung alihiyatihi ma'al ma'i. Lihiyah itu rambut yang tumbuh di bawah bibir, jenggot artinya dia, di ujung-ujung jenggotnya bersama air. Jadi ketika membasuh muka gitu ya, basuh muka, wudunya itu benar, maka dosa-dosanya itu akan, muka ini akan berjatuhan pada arah ujung-ujungnya jenggot. Jadi di ujung jenggot netes. Maka orang punya jenggot yang tebal itu di sela-selai jenggotnya, biar kena air wudunya bisa masuk jenggotnya. Berarti dari sini ngerembuk wong jenggoten, nabi jenggoten berarti itu. Salah-salah jenggot nih. Kalau ada jenggot biarkan saja. Punya kok, kecuali kalau tidak punya. Misalnya duit, salah diduit-duit ke orang duit kok. Nah itu ya. Orang duit kok. Berarti tidak adil ya adil. Tidak adil. Kan nanti cari keutamaan yang lain gitu ya. Cari yang lain. Seperti orang berbakti kepada orang tua. Kalau kau sudah mati kan bisa berbakti, hanya hidup saja. Saya sudah tidak mengenangi orang tua saya, ya kamu cari fadilah yang lain. Atau fadilah seorang perempuan, mana seorang perempuan dia mati kemudian suaminya ridho, maka sudah dipastikan dia masuk ke dalam jannah. Ini kan dibujuk, ya cari fadilah yang lain dengan dibujuk itu. Itu keutamaan bagi orang. Sebagaimana ini juga. Ya. Orang yang membasuh muka ini dosanya akan berjatuhan ketika air itu jatuh lewat ujung-ujung jenggotnya, sama air tadi jatuh. Nek di jenggot, betul gitu, nah air. Ya. Sumayam sahu, kemudian karena kepala yang sahu gitu. Boten gusalah, ya, mengusap. Kemudian mengusap sahu kepala. Kalau di sini kepala, bukan bagian dari kepala. Kepala ini ya ini kepala. Nah kalau ini ya kepala, tapi bagian dari kepala. Gitu. Lewat. Masya Allah. Suma idza ghasala wajhahu kama amarahullahu illa kharrat khotoya wajhihi. Sampun nggih niku nggih. Min atrafil lihiyati.
dari ujung-ujung jenggotnya ma'al ma'i bersama air. Nah ini yang ketinggalan ini. Sumaya kesilu kemudian membasuh, makan ke ujung-ujung terus kepala. Sumaya kesilu kemudian membasuh yadaihi dua tangannya ilal mirfaqaini sampai ke dua sikunya. Jadi batasnya sampai di sini. Oke. Siku ini. Illa kecuali kharrat khotoya berguguran atau berjatuhan dosa-dosanya yadaihi kedua tangannya tadi min anamilihi dari ujung jari-jarinya ma'al ma'i bersama air. Nah, dosa tangan ketika basuh. Nah, ini tidak cukup dengan berdalil hadis ini, nanti akan mana dulu ya kanan dulu gitu ya. Kalau nanti hadis lain kanan dulu sampai ke siku ini, lah maka air yang jatuh dari ujung-ujung jarinya inilah dosanya itu berjatuhan bersama itu. Bersama itu. Dan itu sebenarnya bagian. Kalau hubungannya dengan pribadi, ada jalannya habis dulu. Ya. Jelaskan berarti dosa bisa berguguran dengan lain lagi. Nah, ini caranya. Lain orang melakukan setelah hukum itu justru dibersihkan pakai andu. Nanti masih insya Allah dibaca ya. Terus kemudian mana tadi? Sumamasahu kemudian membasuh roksahu kepalanya ila khotoya kecuali berjatuhanlah berguguranlah dosa-dosanya roksihi kepalanya min atrofi dari ujung-ujung sya'rihi rambutnya ma'al ma'i bersama apa sama air tadi ujung-ujung rambut ketika basuh apa namanya kepalanya tadi misalnya kepala gitu. Tapi kalau ini wah ini juga termasuk kepala gitu. Oh, itu namanya perbedaan Pak, betul perlu diributkan. Yang sini punya dalil ya sini atau mungkin ini bagian kepala kok. Terus basuh ini gini dan kan ya kepala atau mungkin ini kan ya kepala. Pada dasarnya orang melakukan berbeda itu boleh. Yang penting ada yang diikuti. Saya itu mengikuti hadis ini loh Pak, mengikuti hadis ini. Atau saya menafsirkan hadis ini bagian kepala lagi monggo. Itu namanya perbedaan yang tidak menjadikan satu apa pembatalan. Gitu itu terus wah Islammu batal kan juga tidak lah itu ya, tidak. Atau sholatmu rasah ya mungkin juga tidak ya, seperti itu. Kecuali kalau wudunya itu wudu dibolak-balik tidak sesuai. Pokoknya dari tangan terus kemudian kaki dulu lah. Kalau ini tangan terus aglemi penting roto lah, ini bukan begitu. Pakai aturan. Nah setelah itu, masuk, jadi mengusap kepala. Sumaya kesilu kodamaihi kemudian membasuh telapak kakinya. Ilal Ka'bah ini sampai kedua mata kakinya. Dua kakinya dibasuh sampai batasnya dua mata kaki, kemiri bahasa kita. Ila khorot khotoya rijlaihi kecuali orang tadi akan digugurkan dosa-dosanya di kakinya min anamili ma'al ma'i dari ujung-ujung jari-jari kaki tadi bersama air. Dan ini soal wudu. Fa'in wa koma fasolla maka jika dia itu berdiri melakukan sholat fahamidallah maka memujilah kepada Allah wa ansa alaihi dan kamu menyanjunglah alaihi atasnya Allah wa hajjatuhu dan kalian mengagungkannya Allah Ta'ala bila dengan huwa dia itu lahu padanya sifat-sifat Allah tadi ahlun ya apa pemiliknya ya, pemiliknya mengagungkan pemiliknya kan Allah kalau diagungkan
Yang punya keagungan kan Allah, yang punya sanjungan kan Allah, yang punya puji-pujian kan cuma Allah Ta'ala. Walaupun kita yang melakukan, okay? Kita kerja kemudian makan kenyang, kan ucapannya alhamdulillah, syukurnya kepada Allah Ta'ala. Itu berarti dia mengakui bahwa semua itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Nah ini soal itu tadi ya. Jadi bagaimana yang ditanyakan Bapak tadi? Ini kan berjalan air itu bersama jari tadi atau jatuh ke sana. Bagaimana saudara kita itu juga pakai anduk. Nah, ini di hal yang lain ini bukan wudhu tapi mandi junub. Rasulullah pernah ya, dikasih handuk oleh istrinya Aisyah, kemudian Nabi menolak ya, sehingga lewat tangan-tangannya itu. Suatu ketika Nabi menerima anduk tadi. Nah, bab-bab yang seperti ini maksudnya Rasulullah itu memberikan kelonggaran. Mana yang lebih utama semuanya Nabi melakukan. Ada kalau wudhu pakai anduan, nah mungkin dulu ya tidak ada anduk gitu. Mungkin pakaian saja bapak-bapak ya. Orang laki-laki itu kain satu kayak sarung itu terus dibundel di sini, kemudian dikelempirkan sama. Kemudian dia sholat satu itu saja pakaiannya itu, kan dilarang duduk seperti itu. Loh, pakaiannya siji lu gue kayak ngono yo bedil tenan lah itu ya. Nah. Maka bagaimana orang wudhu di anduk ini ya boleh saja, meskipun saya belum mendapatkan, cuma dapatkan keterangan dianggap tidak disukai atau yang disebut dengan fikih itu makruh. Ya monggo. Tapi kalau diperlukan ada hal-hal yang lain, ya monggo. Boleh saatnya kok haram itu tidak. Wudunya tidak sah juga tidak. Ya niku nek wudu lah kantor, nggak nek tayamum. Jibloke kok endi lah ini kan. Sama seperti itu nih. Ada keutamaan yang lain. Ini bahasnya wudu soalnya. Maka ya boleh saja. Ya, boleh saja. Tidak menjadikan wudunya tidak sah itu juga tidak. Tentu saja. Lah, kalau dianggap bahasa aslinya Pak, orang sujud itu kan ke tanah, tidak ke karpet itu loh, tidak ke keramik. Maka ada orang itu saking nemen-nemennya itu yang dindi yang lemah kok nih sapu tangan terus nih sujud nih perkonsol nih aku nih Islam kaya ngono insyaallah ya boleh Pak, seperti itu boleh semua saja kalau memang diperlukan. Begitu. Masya Allah, belum selesai juga ya. Masya Allah, hati situ. Cari orang Jawa Timur tahu. Dan mungkin saya bacakan sampai di sini ini ya. Soal ini baru sampai ke utamaan setelah wudhu ini dan waktu sholat. Insya Allah akan kita sambung di lain waktu. Insya Allah. Fa'aqulu qouli hadza astaghfiruka wa alhamdulillahirabbil alamin subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.